Di tengah-tengah pedesaan terpencil terletak sebuah bangunan angker yang dikenal sebagai Puri Hollow Bro. Struktur yang rusak itu adalah reruntuhan yang terlupakan, tersembunyi di antara tanaman yang liar dan dikelilingi oleh hutan lebat. Penduduk setempat berbicara dengan berbisik-bisik tentang rahasia menyeramkan yang menghantui dinding-dindingnya, dan tidak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Pada sebuah malam musim gugur yang berkabut, sekelompok remaja berani berkumpul di sekitar api unggun, saling bertukar cerita-cerita yang menegangkan. Di antara tawa dan keberanian mereka, ada seorang gadis pemberani bernama Emily yang menantang yang lain untuk menghabiskan malam di Puri Hollow Bro, yakin bahwa cerita-cerita itu hanyalah tahayul semata. Tertarik dengan petualangan yang memacu adrenalin, kelompok itu, dipimpin oleh Emily, memutuskan untuk pergi pada malam tanpa bulan, hanya dipandu oleh senter dan kepolosan mereka. Jalan berkelok-kelok menuju puri itu terasa tak berujung, dan kedinginan melanda mereka saat melintasi ambang pintu ke dalam kegelapan. Di dalam, udara terasa berat dengan kehadiran yang menakutkan, dan lantai yang berderit di bawah kakinya bergema di lorong-lorong yang ditinggalkan. Cahaya bulan menyaringi melalui jendela-jendela yang retak, menciptakan bayangan menakutkan yang menari di sepanjang dinding yang membusuk. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu menjadi semakin cemas. Suara-suara aneh bergema di seluruh puri, bisikan dari masa lalu yang jauh atau sesuatu yang lebih jahat. Emily mengabaikan ketakutan mereka, menganggap suara-suara itu sebagai akibat dari bangunan tua yang bergeser. Namun, di dalam hatinya, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enak bahwa mereka tidak sendirian. Ketika mereka mencapai tangga besar, kelompok itu mendengar tangisan lemah yang bergema dari lantai atas. Panik merasuki mereka saat mereka mengikuti suara itu, jantung mereka berdegup seiringan. Setiap langkah yang mereka ambil semakin memperkuat rasa bahwa puri itu sendiri hidup, bernafas, dan mengawasi. Di dalam kegelapan, mereka menemukan pintu terkunci menuju loteng. Tidak tahan untuk menahan godaan, mereka berhasil membukanya. Di dalam, mereka menemukan sebuah kotak musik berdebu yang aneh. Melodi dari kotak musik itu bergema menakutkan melalui ruang yang terlantar. Tanpa mereka sadari, kotak musik itu pernah diketahui dapat menjebak jiwa-jiwa mereka yang berani bermain dengannya. Seiring malam berlalu, kelompok itu semakin sadar akan kekuatan jahat yang mengelilingi mereka. Bayangan berdansa dan berputar, dan suhu turun tajam. Keberanian Emily mulai runtuh, dan akhirnya ia mengakui kepada teman-temannya bahwa cerita-cerita tentang puri itu mungkin memuat kebenaran. Pada saat-saat tergelap, makhluk yang bersemayam di dinding itu muncul. Seorang sosok hantu wanita, Lady of Hollow Bro, muncul dari bayang-bayang. Wajahnya tertutup oleh kesedihan dan kemarahan. Kisah tragisnya tentang pengkhianatan dan pembunuhan tertulis di puri itu, dan rohnya yang tersiksa mencari balas dendam kepada siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Takut, kelompok itu menyadari bahwa nyawa mereka dalam bahaya besar. Mereka berlari melalui lorong-lorong rumah yang labirin, dan wujud hantu itu terus mengejar mereka tanpa henti. Satu persatu, mereka tunduk pada amarah Lady of Hollow Bro, menghilang ke dalam kegelapan, tak pernah terlihat lagi. Dalam upaya terakhir untuk melarikan diri, Emily merasa terpojok di sebuah kamar yang hancur. Tangisan sedih Lady bergema di sekitarnya, menggigilkannya hingga ke tulang. Dengan putus asa, Emily meraih kotak musik yang mereka temukan di loteng. Ia berharap kotak musik itu bisa menjadi kunci untuk meredakan semangat jahat si hantu. Saat Emily memutari pegangan kotak musik itu, melodi yang menyeramkan mengisi ruangan itu. Sosok hantu itu terhenti, ratapan sedihnya berubah menjadi tangisan duka. Ternyata kisah tragis Lady of Hollow Bro terpancar dari melodi itu, membangkitkan emosi yang lama tertahan oleh kutukan yang membelenggu. Dalam momen yang penuh rasa takut dan empati, Emily menyadari bahwa kejahatan Lady berasal dari rasa sakit dan pengkhianatan yang selama-lamanya. Menyumbangkan seluruh belas kasihnya, Emily berani melihat mata sedih Lady itu dan berbisik kata-kata pengertian dan pengampunan. Ketika melodi kotak musik mencapai puncaknya, roh Lady of Hollow Bro mulai menghilang perlahan. Kutukan yang telah menyatukan dia dengan puri itu selama berabad-abad akhirnya terputus. Cahaya pertama fajar menyusup melalui jendela-jendela yang pecah, menyinari puri yang dahulu menakutkan dengan cahaya lembut. Emily keluar dari puri, satu-satunya yang selamat dari malam yang takdirnya, hatinya berat dengan beban atas apa yang telah ia saksikan. Ia tahu bahwa kengerian Puri Hollow Bro akan selamanya tertanam dalam ingatannya, menjadi pengingat tentang kegelapan yang bisa menghancurkan jiwa yang paling berani sekalipun. Sejak hari itu, legenda Puri Hollow Bro menyebar seperti kobaran api, menjadi cerita, peringatan bagi siapapun yang berani mendekati tanah yang sunyi itu. Dan begitulah, puri itu tetap menjadi misteri menakutkan, rahasianya tersembunyi selamanya dalam kabut waktu, menjadi tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati menjadi tipis, dan di mana dosa-dosa masa lalu terus bergema ke keabadian.